Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sekarang Mas Dirga untuk memimpin teman-temannya berdoa. Yuk. Duduk siap, gerak berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Dirga. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada Bu. Nah berarti sehat semua ya. Alhamdulillah. Nah sekarang siapkan buku kalian masing-masing ya. Siap. Ayo semuanya siapkan. Kalau siap nanti kalian sama saja tidak disiplin. Padahal disiplin adalah salah satu upaya kita untuk mencapai cita-cita kita. Nah kita harus belajar disiplin kalau ibu guru memberikan perintah untuk menyiapkan buku kalian, maka siapkan ya anak-anak. Kemudian sekarang kita akan belajar tentang tema 3, yaitu makanan sehat. Tapi sebelumnya coba kita ingat-ingat materi yang kemarin sudah kita pelajari. Kemarin kita belajar tentang apa? Hidup sehat. Tentang hidup sehat, yaitu pada tema 3 subtema 1. Kalau kemarin kita belajar tentang makanan apa saja sih yang harus kita konsumsi, apa saja yang harus kita lakukan untuk sehat. Nah kemudian keterkaitannya apa ketika kita sama belajar tentang makanan sehat? Tidak tahu. Kaitannya adalah jika kita sudah hidup sehat, kita sudah mengonsumsi makanan yang sehat, kemudian kita juga melakukan pola hidup yang sehat. Pembelajaran pertama kita kali ini kita akan belajar tentang 1, bahasa Indonesia. Yang kedua adalah tentang IPA. Nah, kalau kita kemarin sudah membuat poster juga kan di bahasa Indonesia tentang hidup sehat, ya kan? Kemudian tentang hidup sehat ini kita masukkan ke pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang penyakit atau gangguan yang ada pada organ pencernaan manusia. Kalau misalnya kita tidak hidup sehat, kita tidak memakan makanan sehat, tentu kita sistem pencernaannya akan terganggu. Kira-kira ada yang tahu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tidak tahu Bu Guru. Nah, tujuan kita belajar pada tema 3 tentang makanan sehat subtema 2 untuk kategori bahasa Indonesia adalah untuk mengetahui ciri-ciri dari iklan. Ciri-ciri bahasa iklan, baik bahasa iklan media cetak ataupun elektronik. Berikutnya, untuk pembelajaran IPA, tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui macam-macam gangguan dari organ pencernaan. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan seperti biasanya berupa mengamati, menanya, mengeksplorasi, kemudian mengkomunikasikan dan juga menyimpulkan pembelajaran lainnya seperti kemarin ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang IPA dan juga bahasa Indonesia, tentu IPA tentang organ pencernaan manusia dan diikuti bahasa Indonesia yaitu membuat poster, melanjutkan pembelajaran dan pembahasan yang kemarin. Itu ya anak-anak. Nah, sekarang dibuka ya bukunya halaman 46. Di situ ada percakapan Dayu dengan Udin. Yuk kita baca bersama-sama. Selanjutnya di sini Ibu akan menyampaikan tentang iklan di media cetak dan di media elektronik. Di sini Ibu sudah menyediakan contoh iklan media cetak dan media elektronik. Ini salah satunya contoh iklan di media cetak. Jadi iklan di media cetak itu sifatnya tertulis. Iklan media cetak hanya disebarluaskan melalui koran, majalah, dan tabloid. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang iklan di media elektronik. Contohnya seperti ini. Jadi iklan di media elektronik itu berupa gambar bergerak dan ada suaranya. Jadi kalau iklan media elektronik itu disebarluaskan melalui TV, radio, dan internet. Jadi perbedaan iklan media cetak dan elektronik yaitu kalau iklan media cetak bersifat tertulis dan
bisa disimpan dan dilihat kapan saja. Kalau iklan elektronik yaitu bersifat tidak tertulis, iklannya hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja. Di sini apakah ada yang mau bertanya tentang materi ini? Tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya Ibu beri tugas terkait contoh-contoh iklan dan silahkan cari perbedaan dari iklan tersebut. Silahkan diskusikan dengan teman sebangku kalian ya. Siapa di sini yang mau menceritakan iklan yang pernah kalian lihat? Oh ya, sini Mas Ahmad. Silahkan ceritakan kepada teman-teman iklan apa yang pernah Mas Ahmad lihat. Baik, terima kasih Mas Ahmad. Selanjutnya, silahkan kalian simpulkan hal yang paling menarik yang pernah kalian lihat dalam iklan. Di sini sekarang Ibu akan menjelaskan bahasa yang digunakan dalam iklan di media cetak dan iklan di media elektronik. Jadi, bahasa yang digunakan dalam iklan media cetak yaitu bahasanya formal. Jika di media elektronik, bahasa yang digunakan yaitu bahasa formal dan non-formal. Contohnya bahasa non-formal yaitu seperti bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Selanjutnya, sekarang Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 5 anak. Kemudian, diskusikan mengenai gangguan sistem pencernaan dan tulis di buku tugas masing-masing ya. Nanti setelah selesai, silahkan salah satu presentasi di depan. Anak-anak, sekarang buka bukunya halaman 48 ya. Nah, di situ ada percakapan antara Lani dan Dayu. Silahkan kalian baca dan amati ya. Boleh dimulai dari sekarang. Selanjutnya, apa yang dapat kalian simpulkan dari percakapan tersebut? Siapa yang mau menjawab? Oh ya, Indah. Apa Indah? Ya, betul, sakit mah. Jadi, kesimpulan dari percakapan di atas yaitu tentang gangguan pencernaan MAH. Jadi MAH, pencernaan yang terjadi pada lambung. Penyakit MAH disebabkan karena mengonsumsi makanan tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Kemudian dibuka bukunya halaman 50 ya. Di situ ada poster mengenai gangguan pencernaan. Yuk kita lihat bersama-sama. Dalam poster tersebut terdapat gangguan pencernaan apa anak-anak? Ya benar, diare. Apa itu diare? Jadi diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berai dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau normalnya. Bagaimana tanda-tanda diare? Tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain buang air besar, encer dan sering kram perut, kemudian nyeri perut, demam, adanya darah dalam tinja dan perut kembung. Bagaimana cara mencegah diare? Mencegah diare bisa dengan minum air yang sudah matang, menjaga kebersihan diri dari lingkungan, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan yang terakhir yaitu tidak mengonsumsi makanan atau jajanan sembarangan. Terakhir, Ibu beri tugas untuk dikerjakan di rumah ya, membuat poster tentang gangguan pencernaan yang terjadi pada manusia. Dikerjakan secara individu ya anak-anak. Baik anak-anak, jadi ada yang bisa merangkum atau menyimpulkan hasil belajar yang sudah kita lalui tadi? Ya silakan, Dea. Apa? Merupakan berita atau pesan yang menawarkan suatu produk untuk menarik minat masyarakat. Iklan dibagi menjadi dua, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Poster merupakan karya seni yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil. Gangguan pencernaan adalah masalah yang terjadi pada salah satu organ sistem pencernaan atau lebih dari satu organ pencernaan secara bersamaan. Ya bagus, tepuk tangan buat dia. Ya benar sekali seperti tadi yang sudah dikatakan
seperti atau mungkin di TV, iklan-iklan tersebut dapat berguna bagi masyarakat. Kemudian poster sendiri seperti yang sudah Ibu beritahu ya anak-anak, seperti ini posternya. Kemudian gangguan pencernaan sendiri sangatlah berbahaya karena dapat menyebabkan mah, diare, sembelit. Ada yang ingat lagu Anak Sehat? Ingat. Yuk kita sama-sama nyanyi. Ayo semuanya berdiri dulu. 1, 2, 3. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada. Pertolongan oralin selalu siap sedia. Duduk. Bagaimana? Apakah sudah paham tentang yang kita pelajari tadi? Paham. Kalau begitu, sekarang kalian tutup semua bukunya dan masukkan ke dalam laci. Kemudian kita akan mengadakan post test. Nanti Ibu akan bagi ya materinya. Kalian bisa mengerjakan selama 10 menit. Apakah sudah ada yang selesai? Sudah. Kalau begitu Eza, guru minta tolong untuk dikumpulkan tugasnya teman-teman ya. Terima kasih. Jadi setelah kita mempelajari tadi, Ibu harap anak-anak dapat mengerti bagaimana cara membuat iklan yang baik dan benar, kemudian poster, dan cara mencegah gangguan pencernaan agar anak-anak tidak terserang penyakit tersebut. Kemudian kalian harus belajar materi untuk besok, jangan lupa ya. Dan PR-PR tadi yang ada harus dikerjakan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Ibu sangat senang sekali mengajar di kelas ini karena kalian semangat. Kemudian dapat berpartisipasi dalam menjawab soal-soal yang Ibu berikan. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Eza tolong dipimpin berdoa ya. Mari teman-teman kita berdoa. Doa selesai. Baik, terima kasih Eza telah memimpin doa teman-temannya. Yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.